Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hayya naskurillallah nikmatan katsirah wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal waqt al-mubarak. Salawatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min al-hurmati al-umur. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Pada kali ini kita kedatangan pembicara pemateri, yaitu Ustaz Abdul Hakim Usman, yang nantinya akan menyampaikan materi tauhid. Tauhid ini sangat penting, sangat krusial di bidang urusan agama, khususnya Islam. Jadi tolong nanti diperhatikan dengan baik, disimak, bila perlu dicatat, karena ilmu itu kalau nggak dicatat biasanya lupa. Kalau nggak dicatat biasanya lupa. Apalagi kalau dihadapkan dengan dunia yang seperti ini, banyak sekali godaan. Orang malah cepat lupa dengan kebaikan. Biasanya seperti itu. Nah, agar tidak mengulur waktu, kita persingkat saja agar nanti kalian bisa mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim Usman yang juga selaku PJM Tulang. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Tulangan kelas 11 rahimani wa rahmatullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ungkapan dan ucapan dan sekaligus pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan dan diujikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah sebagai karunia dan sekaligus sebagai ujian, benar-benar kita bersikap dan menyikapinya dengan benar dan baik. Salawat wa salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri teladan yang telah memberi keteladanan kepada kita dalam berbagai urusan, baik urusan yang sedang kita hadapi, bahkan urusan nanti setelah kita paripurna hidup ini. Sebagaimana kalimat pembuka tahmid yang disampaikan oleh akhina fillah Ustaz Ilham tadi, beliau memuji Allah sekaligus menegaskan diutusnya Rasul oleh Allah. Beliau tadi menegaskan, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul dengan petunjuk, wa dinil haq, berupa agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih,
untuk membenarkan, membebaskan kita dari berbagai pola keagamaan yang salah, agar kita menjadi sosok yang benar, sosok yang terselamatkan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Maka alhamdulillah, sebagaimana jadwal yang telah dibahas dan direkomendasikan oleh pihak sekolah bagi kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para pimpinan di Semoga yang telah mengemas satu acara, yakni Darul Arqam, yang mana acara ini adalah sebagai taktilas perjuangan Rasulullah ketika memberikan kandungan dalam sanubari para sahabat, yakni masalah akidah. Kalau kemarin adik-adik kalian yang kelas 10 kami mengisi acara akidah, maka insya Allah tauhid ini adalah bagian termasuk juga kelanjutan. Kalau kemarin akidah itu apa sih? Keyakinan. Kemudian siapa yang kita yakini itu? Siapakah yang berat diyakini itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyebut asma Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas masalah Allah, masalah Tuhan kita, Rabb kita, maka itulah yang dikenal dengan ilmu tauhid. Maka kita perlu sekali mengenal tauhid dari bahasa aslinya, dari bahasa Arab, adalah satu masdar dari wahada yuwahidu tauhid. Apa itu? Menjadikan sesuatu itu menjadi hanya satu. Jadi begitu kita tauhid, jadi kita meniadakan yang lain, menetapkan yang satu, menafikan yang lain, menetapkan yang satu. Maka betapa mudahnya ketika Allah memberikan satu kalimat kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita bersaksi, saya bersaksi, tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Berarti tidak ada kata toleransi untuk perbandingan dalam tauhid ini ya. Betul. Maka disinilah perlunya dan kita bersyukur kepada Allah tadi, diberikan oleh Allah iman dan Islam. Jadi iman dulu, yakinnya dulu dia, kemudian setelah dia mengimani akan Allah, malaikat, kitabnya, Rasul, kiamat dan takdir, maka dia pun akan berislam diri, menyerahkan diri kita. Maka sedikit Ustaz, kita coba mengingat-ingat satu bangunan fondasi secara lisaniyah yang diantarkan oleh guru kita ketika kita di TK. Betapa lucunya kalau kita mengingat apa anak-anak sebelum pelajaran dimulai, kita dilafadzkan dengan kalimat Iqra. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kemudian ada kalimat berikutnya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kalimat ini adalah kalimat dasar dari lisan kita diberikan. Setelah itu kita seiring dengan pertumbuhan jasmani dan rohani kita, maka kita hendaknya membekali diri kita. Apa sih dulu itu? Apa tujuannya? Sehingga kita tahu, oh raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Nah, di sini sudah dikenalkan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Secara jasmani Allah yang menciptakan. Ketika Allah menciptakan, tidak hanya sekedar diciptakan, dipelihara,
dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemeliharaan Allah? Allah sistem yang telah ditetapkan oleh Allah begitu rapi dan begitu telitinya, sehingga dalam Al-Quran disebutkan Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah pencipta yang maha sempurna. Bagaimanakah sel dalam tubuh kita bisa berkembang dengan baik seandainya Allah tidak memberikan diri kita rasa haus, rasa lapar, rasa kantuk, dan seterusnya. Termasuk berkembangnya anak pinak kita ini adalah termasuk itulah bagian pemeliharaan Allah agar tidak punah yang namanya manusia. Nah, inilah satu bentuk kekuasaan Allah. Maka seiring dengan ini, ketika manusia yang ditetapkan oleh Allah, walladzi ja'alakum khala'ifa fil ardh, dialah yang menjadikan engkau sebagai khalifah, penerus yang memberikan kebaikan dan perbaikan di dunia ini, maka perlu dia adanya satu komitmen bahwasanya dia dijadikan di dunia ini untuk apa? Dia harus tahu. Maka betapa bagusnya kalimat yang di ujung tadi, Rabbi zidni ilma. Seiring dalam perjalanan kita tahu ini apa sih, dan kita mengetahui fungsi pokok daripada kita ini. Atau dengan istilah sekarang, Ustaz, kita dikenalkan dengan tupoksi. Nah, tugas pokok dan fungsi apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang menciptakan? Allah. Apakah patut kalau kita kemudian mengabdi kepada yang lainnya? Nah, disinilah bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan terpeliharanya kebaikan kita melalui akidah dinul Islam, dan kita bersyukur kepada Allah bisa bergabung berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Karena kita berkhidmat, kita berteguh sikap agar hidup kita adalah sosok yang benar-benar mengikuti Muhammad. Karena mengikut Muhammad ini adalah bentuk satu aplikasi sosok yang tidak melakukan sesuatu kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi inilah satu di antaranya sebagai satu pembuka kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah menciptakan, memelihara, dan memiliki diri kita. Ketika kita kembali kepada Allah, kita harus punya satu pemahaman yang benar. Kita adalah sebagaimana di tahmid pembuka tadi, saya mengangkatnya dari Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu bentuk yang sangat mulia, yang sangat mulia dan sangat utama dibanding makhluk yang lain. Kalau hewan, dia yang dibeli, dia yang dikagumi bentuk fisiknya, tapi manusia adalah akhlaknya. Makanya tadi satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Ikuti protokol Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah. Taatlah di mana saja kamu berada. Wa'atbi sayyi'atil hasanah tamkuha. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Nah, ini menunjukkan lupanya kita, lalainya kita, yang dengan angkat tadi Mas Ilham, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, sehingga mengapa kita harus mencatat, sehingga satu kebaikan-kebaikan ilmu orang-orang alim, beliau menjadikan ilmunya, meluangkan waktunya, mencegah tidurnya, dan berdoa kepada Allah agar kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah. Amin. Untuk bisa hidup dengan ilmu. Sehingga betapa mulianya ketika Rasul mengatakan, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah bagaikan orang yang hidup
dengan dalil, dengan landasan, dengan orang yang hidup hanya angan-angan. Ini oleh sebab itu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengenal dan harus mengenal mengenai tauhid itu, karena dengan tauhid inilah yang akan menjadi kualitas hidup kita berbeda. Kualitas hidup kita lebih punya arah dan tujuan. Jadi sudah kami sebutkan tadi, satu di antaranya tauhid uluhiyah. Kita tidak mengabdi, kita tidak melakukan sesuatu kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat 2 perintah. Kan kita tidak meninggalkannya, melepaskan diri kecuali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di sini Allah mengutus Rasul. Untuk apa Rasul ini? Untuk membimbing, mengantarkan kita agar tahu bagaimanakah perilaku baik jasmani maupun perilaku rohani yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu di antaranya. Maka satu di antaranya Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman demikian, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, yang menciptakan dan memerintahkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan dan memerintahkan, sehingga fenomena alam yang kita lihat, bergeraknya angin sepoi-sepoi, atau kemudian angin itu menjadi angin puting beliung, atau angin itu menjadi badai, atau air yang semula tenang menjadi air bah dan sebagainya. Ini adalah satu di antaranya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menentangnya, dan dia tidak bisa yang lepas dari ketentuan Allah. Maka ini adalah sebagai satu hal, sebagai satu pelajaran yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mengimani Allah. Maka ini untuk penguatan imannya, untuk penguatan keyakinannya, dan agar dia bisa mengadakan perbaikan. Insya Allah dalam Quran surat Ar-Rum Allah menyatakan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan ini karena tangan-tangan manusia. Allah maksudnya liudi kaum ba'dal ladzi aminu. Aku timpakan sebagian dari apa yang kamu lakukan, bukan seluruhnya ya. Karena di ayat yang lain, walau ya'khudullahu nasa bidzulmi, kalau Allah itu menghukum manusia berdasarkan kedzaliman yang dia perbuat, maka tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Wala yu'akhiru ila ajalin musamma, tapi aku tunda sampai datangnya waktu yang telah ditetapkan. Allah berikan waktu sebagaimana kesinambungan atau keselarasan dari hadis Rasulullah. Wa'at bi sayyi'ati hasanatan tamkuha. Mungkin kalau kemarin kamu melakukan kesalahan tadi karena kurang ilmu, kemudian sekarang setelah engkau tahu, maka haruslah engkau mengadakan perbaikan. Maka disinilah hikmahnya Ustaz Ilham kita mengadakan Darul Arqam ini dalam rangka untuk memberikan P3. Apa itu P3? Memberikan satu pembekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Memberikan bekal pada kita semua, khususnya anak-anak kita. Yang kedua, pembenaran. Illa man taba wa aslaha. Nah, kecuali orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan. Yang ketiga, pemantapan. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan pemantapan, kefahaman agama kepada siapa saja. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran.
Kalau dia diberikan satu mata Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tahu dia nikmatnya hidup di atas tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah Mas Ilham, anak-anak kita ini kan anak yang muda. Nah, muda ini juga bisa kita artikan dari berapa huruf muda ini? 4. Ya, apa saja? M. Manfaatkan U. usia D. demi A. akhirat. Cekatnya materi kita hari ini soal singkatan. Nah, Singkatan yang bermakna. manfaatkan usia demi akhirat. Jadi amatlah beruntung seseorang yang diberikan oleh kesempatan. Sehingga bagaimanakah Rasulullah mengingatkan kepada kita, man amila amalan khairan min amsihi wa huwa radhi. Siapa yang beramal hari ini lebih baik dari yang kemarin, dialah yang beruntung. Man amila amalan amsala min amsihi wa huwa khusrun. Siapa yang beramal hari ini sama dengan yang kemarin, dialah orang yang rugi. Man amil amalan syarrun min amsi wa huwa mal'un. Siapa yang beramal hari ini lebih buruk dari yang kemarin, dialah orang-orang yang celaka. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, anak-anakku rahimani wa rahmatullah, satu karunia Allah yang luar biasa agar kalian tidak lupa, agar kalian tidak lalai bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah ini untuk bisa menikmati hari kita hari ini. Maka adalah satu semangat yang harus kita perkuat, karena Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummatul Mukminin Sayyidah Aisyah. Beliau menyampaikan demikian, la hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah, tidak ada kepindahan setelah Fathul Makkah. Walakin jihad wan niyat. Akan tetapi jihad, kesungguhan, keseriusan dan niat kita. Oleh sebab itu, marilah kita berniat puasa kita kali ini harus lebih baik daripada puasa-puasa kita yang kemarin. Dan kita meniatkan puasa kita ini adalah puasa yang akan menjadi sebab dijauhkannya kita dari api neraka. Karena jaminan dari Rasulullah, man sauma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa di jalan Allah. Bagaimana kita mengenal tauhid Allah kalau kita tidak di jalan Allah? Man sauma yauman fi sabilillah ba'adallahu minan nari sab'ina harifan. Maka Allah akan menjauhkan orang ini dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Nah, 70 tahun perjalanan ini harus kita ketahui. Ini waktu akhirat, bukan waktu dunia. Satu hari waktu akhirat adalah sama dengan 950 tahun waktu Subhanallah. Subhanallah. Itulah lama sekali. Nah, itulah transaksi pada Allah. Maka di ayat yang lain Allah memberikan satu tawaran. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, orang yang mengenal tauhid, orang yang mempunyai keinginan, rasa takut kepada Allah, orang yang ingin terpelihara dengan aturan Allah, orang yang memahami ketika dia memuji atas asma dan sifat Allah. Allah berikan satu publikasi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang mana perdagangan itu akan membebaskan engkau, menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaknya engkau iman kepada Allah dan Rasulnya. Engkau dengarkan, engkau perhatikan, dan engkau amalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Kalau itu perintah maka lakukan, kalau itu larangan maka tinggalkan.
wa tujahiduna fi sabilillah, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik kalau engkau mengetahui. Maka masya Allah, kalimat yang disampaikan oleh Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi muslim. Maka berbagilah anak-anak, mudah-mudahan ikhtiar kesungguhan para orang tua kalian akan dibalas oleh Allah dengan jannatul na'im. Tetesan keringat orang tua kalian yang dalam rangka agar kalian mendapatkan kemudahan, agar kalian bisa mendapatkan merekuk ilmu yang bermanfaat, merupakan satu jihad dan merupakan satu rasa tanggung jawab yang luar biasa dari orang tua kalian, agar bisa mempersiapkan generasi-generasi yang lebih baik. Baik Ustaz, dari semua pemaparan panjenengan tadi, kiranya ini harus ada satu pesan, untuk anak-anak muda. Kira-kira Ustaz, kira-kira pesan untuk menghadapi hidup ini bagaimana jika itu dihadapkan untuk kalangan muda seperti siswa-siswi di Muhammadiyah. Karena kalau merujuk pada Al-An'am ayat 88 ada cuplikan ayat sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau kalian itu melakukan kesyirikan, yang artinya jika dikorelasikan pada tauhid tadi, jika tauhid kita rusak, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan rusak semua amal. Nah, kiranya apa kiat-kiat dari Ustaz bagi anak-anak, untuk anak-anak agar bisa diambil pelajaran untuk materi tauhid ini, agar amal kita tidak rusak, karena begitu pelik permasalahan hidup ini dan memang susah menjaga tauhid. Ayat yang Jingan sampaikan tadi mempunyai satu bobot dan sekaligus mempunyai warning yang begitu. Kalau kita melakukan satu amalan yang semula amalan itu baik, tapi ketika itu ada kesyirikan, akan rusak amal itu, akan tidak digubris oleh Allah dan tidak akan mendapatkan satu balasan sedikit. Maka sebagai kolerasi ayat tadi adalah coba kita lanjutkan dalam Quran surat Ar-Rum tadi. Dhaharul fasadu fil, tepatnya di Quran surat Ar-Rum ayat 39. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri, maka salatnya dinas. Liudi kaum ba'dal ladzi amilu la'allam yarji'un. Telah nyata kerusakan di lautan karena ulah manusia. Liudi kaum ba'dal ladzi amilu, aku timpakan sebagian dari apa yang kamu lakukan ini. La'allam yarji'un, agar engkau kembali. Maka Allah menjelaskan, kul siru fil ardi, maka berjalanlah kamu di atas permukaan dunia. Fanduru, perhatikan, kaifa kana akibatul ladzina min qabl, bagaimanakah kesudahan akibat orang-orang sebelum engkau, sebagai referensi pengalaman kita, referensi untuk introspeksi. Jadi apa yang dilakukan oleh umat yang terdahulu, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, kaum Fir'aun dan seterusnya. Apa yang menyebabkan mereka itu diadab oleh Allah? Apa yang menyebabkan mereka itu terabadikan karena kehinaannya? Pak Musa, kaumnya Nabi Lut terabadikan sampai sekarang. Ya, homoseksual. Karena apa? Dia terabadikan oleh keburukannya, bukan kebaikan. Wa ya'billah. Karena ini Allah Subhanahu wa taala agar umat berikutnya ini agar terpelihara kebaikannya, diingatkan oleh Allah.
Maka liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min kana aktsarahum musyrikin. Mereka kebanyakan mereka adalah pelaku syirik. Maka apa jawabannya? Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka hadapkanlah dirimu pada agama yang lurus. Min qabli ayyatiya yaumun la marrada lahu, sebelum datang yang mana kamu tidak bisa mengelak dari Allah Subhanahu wa taala. Man kafar fa alaihi kufur. Siapa yang kufur, dia akan mendapatkan dari kekufurannya itu. Oh, ini dampak aku menyia-nyiakan hidup, dampak aku tidak mengindahkan perintah Allah dan larangannya. Mengapa sih Allah itu melarang aku syirik? Karena engkau tidak sesuai dengan fungsi ada dan keberadaannya. Tadi saya katakan tadi tupoksi itu, nah itu tidak ada sesuatu tupoksinya. Maka disinilah kalau kita menginginkan menjadi sosok yang bermanfaat, sosok yang benar-benar bisa terkendali dan mengendalikan diri, maka fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka kembalikanlah, hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Maka tadi Rasul mengatakan, kalau di awal tadi hadis yang saya katakan tadi, wa'at bi'is sayyi'atil hasanah tamhuha, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Lupa kemudian diingatkan, agar tidak lupa dicatat. Maka satu di antaranya hikmahnya, Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Illal ladzina tabu wa aslahu faulaika ma'al mu'minin. Oleh sebab itu, kenapa sih Allah menyuruh kita ittaqullah haqqa tuqatih? Sebenar-benarnya takwa yang benar-benar melekat dalam diri kita, baik dalam kesendirian maupun bersamaan. Jadi tidak ada satu yang menjadikan diri kita kepura-puraan, tapi benar-benar kita persiapkan diri kita landasi diri kita, dan kita dasari dan kita sadari bahwa Allah khabirun bima ta'malu, senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi insya Allah kalau orang ini tauhidnya benar, maka dia merasa diawasi Allah dan dia merasa bertanggung jawab kepada Allah, karena dia pun akan kembali kepada Allah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Baik Ustaz. Kira waktunya ini sangat singkat sekali. Masya Allah. Masih banyak yang bisa dibincangkan, karena materi tauhid ini sebenarnya kalau diinterpretasikan sangat luas sekali dan sangat krusial bagi urusan keagamaan. Baiklah para siswa-siswi SMA Muhammadiyah, kiranya itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Usman. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Semoga menjadi ilmu yang berkah, dan semoga dapat kita implementasikan lewat amal-amal soleh yang bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuat